Selamat pagi adik-adik, papa mama, popo kungkung, dan semua keluarga. Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bisa kembali bertemu dalam ibadah online Sekolah Minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Mangga Besar. Nah adik-adik, sebelum ibadah dimulai, Lause mengingatkan, ayo cari tempat duduk yang tepat, duduknya yang rapi ya, supaya nanti dapat mengikuti ibadah dengan baik. Siap semuanya? Siap? Oke, yuk kita akan memulai ibadah pada hari ini. Tentunya kita akan mengawali dengan saat teduh. Pagi Tuhan, kami bersyukur bisa beribadah lagi. Berkati kami semua dan berikan kami hati yang sungguh-sungguh menghormati Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita baca ayat kita pada hari ini yang terambil dari Mazmur 103 ayat 1. Kita baca dari alamatnya dulu ya. Mazmur 103 ayat 1. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Sekali lagi ya. Mazmur 103 ayat 1. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh.
tidak mudah. Banyak hal yang sudah kita lalui dan kita lewati. Kira-kira apa saja ya yang kita rasakan? Ya, terkadang kita merasa sedih, bingung, bosan, capek yang membuat badan kita lelah. Tapi ada sukacita di dalam diri kita karena ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik, ada teman-teman kita yang selalu bersama dengan kita. Tapi kita harus ingat, kita sangat merasa sukacita karena ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Ia ada di kanan kita, di kiri, di atas, di bawah, dan di mana saja Ia ada bersama dengan kita. Dan Ia selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Inilah sukacita kita. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Tentunya dengan sukacita kita akan kembali menyanyikan lagu ini, sebab Yesus selalu bersama dengan kita. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau yang bentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, Ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku.
Dengan tetap bersemangat, kita mau bersama berjalan dengan Tuhan Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, papa, mama, dan semua keluarga, sukacita kita itu tidak ditentukan oleh situasi ataupun keadaan yang sedang kita alami dan terjadi di sekeliling kita. Termasuk ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal dan dalam setiap keadaan apapun. Hari ini kita juga mau memberikan persembahan kita sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang lebih dulu memberkati kita. Beri syukur, beri syukur, beri syukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih sudah memberkati dan memberikan kami sekali lagi kesempatan untuk beribadah. Sebentar kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau berkati persembahan kami ini ya Tuhan. Berkati juga orang tua kami yang sudah menolong kami memberikan persembahan ini. Kiranya Kau berkati persembahan kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Kiranya Engkau pimpin ibadah kami hingga akhir. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita berdiri bersama-sama, kita akan menyebutkan pengakuan iman rasuli.
1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema "Ku mau selalu bersyukur". Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Halo adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup, Losa Putra akan pimpin dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami akan belajar dari firman Tuhan. Tolong kami untuk bisa mendengarkan, mengikuti cerita, dan juga nanti dapat memahami dengan baik. Berkatilah Oso yang akan bercerita, juga adik-adik bersama dengan keluarga yang mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berserah. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, tema cerita firman Tuhan hari ini adalah Ku mau selalu bersyukur. Kira-kira adik-adik masih ingatkah kisah orang Israel yang dahulu kala pernah tinggal di tanah Mesir? Mereka tinggal di Mesir itu sampai bertahun-tahun lamanya. Dan di Mesir mereka menjadi bangsa yang kuat, jumlah mereka pun sangat banyak. Tetapi satu kali ketika ada raja baru memerintah di Mesir, namanya Raja Firaun, maka ketika ia melihat bahwa orang Israel jumlahnya banyak, ia memerintahkan orang Israel menjadi pekerja-pekerja. Bahkan Raja Firaun ini menugaskan beberapa orang untuk menjadi pengawas bagi orang Israel yang sedang bekerja. Raja Firaun memaksa orang Israel bekerja begitu berat dan dalam waktu yang sangat lama. Ya, orang Israel merasa susah, sulit, capek karena terus-menerus diperintahkan untuk bekerja. Tetapi Tuhan melihat kesulitan mereka dan Tuhan bersiap untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Kira-kira siapa ya waktu itu yang Tuhan pakai untuk menjadi pemimpin atas orang Israel? Siapa ya? Iya betul sekali. Musa. Wow, Musa Tuhan pilih untuk menjadi pemimpin yang akan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Suatu kali tibalah waktunya orang Israel dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir. Mereka berbaris menembus kegelapan malam. Banyak orang yang akan keluar dari Mesir. Ya, kira-kira 2 juta orang. Ada orang dewasa, ada anak-anak, bahkan harta milik mereka pun mereka bawa keluar. Domba, lembu, sapi, semua ikut keluar dari tanah Mesir. Tentunya orang Israel senang ya adik-adik ya, karena mereka bebas dari perintah Raja Firaun yang terus-menerus menyuruh mereka untuk bekerja tanpa henti. Dalam perjalanan itu adik-adik, Tuhan menyediakan penolong bagi bangsa Israel. Ya, ketika mereka berjalan di malam hari, ada yang namanya tiang api. Dan ketika mereka berjalan di siang hari, ada yang namanya tiang awan. Sehingga mereka tidak kelelahan karena mereka terus berjalan dan terus berjalan. Dalam perjalanan dari Mesir, mereka hampir tiba di tepi pantai laut Teberau. Di situ Allah memberitahu Musa untuk mengatakan pada orang Israel mendirikan kemah, dan orang Israel tentunya melakukan seperti yang diperintahkan Musa kepada mereka. Tetapi adik-adik, Raja Firaun mendengar kabar bahwa orang Israel yang keluar dari Mesir tidak akan kembali lagi. Wow,
Raja Firaun marah nih. Ia berkata, apakah yang telah kita perbuat ini? Membiarkan orang Israel itu pergi? Tidak bisa. Wah, Raja Firaun benar-benar tidak suka kalau orang Israel keluar dari Mesir. Raja Firaun memerintahkan tentara-tentaranya untuk segera mengejar orang Israel. Dan mereka semua tentara-tentara bersiap maju dan mengejar orang Israel. Wow, adik-adik, dari kejauhan orang Israel sudah melihat tuh bahwa ada pasukannya Raja Firaun yang siap untuk menangkap mereka kembali. Mereka sangat takut. Kemudian semua orang Israel berteriak kepada Tuhan, Tuhan, tapi orang Israel pun malah memarahi Musa saat itu. Mereka menyalahkan Musa loh adik-adik. Mereka bilang begini, Musa, kamu ini gimana sih? Kamu bohong ya? Katanya mau bawa kami ke tempat yang lebih nyaman, lebih enak, malahan kami semakin menderita. Apa-apaan ini? Mending kami tetap di Mesir daripada ngikutin Musa. Nggak tahu nih Musa nih, bohong nih. Ya Musa gimana ini? Musa, gimana nih Musa? Gimana nih Musa? Gimana? tapi Musa menjawab mereka dengan berkata, Jangan takut, berdirilah tetap, dan Allah akan menyelamatkan kamu. Lalu Tuhan memberi sebuah perintah kepada Musa untuk mengangkat tangannya ke atas laut, dan lihatlah apa yang terjadi. Ketika orang Israel melihat betapa besarnya perbuatan Allah, ketika mereka melihat bahwa Allah melakukan seperti yang Musa beritahukan kepada mereka sebelumnya, mereka pun percaya kepada Allah. Orang Israel mengetahui bahwa Allah sangat mempedulikan mereka dan Allah telah menunjukkan belas kasih-Nya kepada mereka. Hati mereka dipenuhi dengan sukacita dan juga ucapan syukur. Mereka bersyukur kepada Tuhan dengan cara bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan. Adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa mengucap syukur itu sangatlah penting di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti orang Israel yang pada akhirnya bersyukur karena telah melihat dan juga merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Demikian juga dengan kita. Hari ini adalah minggu terakhir di bulan Desember. Hampir 1 tahun kita sudah menjalani tahun 2020. Tentunya banyak hal yang sudah kita rasakan. Banyak hal yang sudah mewarnai kegiatan kita selama 1 tahun ini. Tapi di atas semuanya itu, apapun yang terjadi, apapun yang sudah kita alami, apapun yang sudah kita rasakan di tahun ini, ingatlah bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan pertolongannya kepada kita tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat. Sekalipun memang di tahun ini banyak keterbatasan dan kesulitan kita untuk melakukan aktivitas, namun sampai hari ini kita masih bisa bersama berkumpul dengan keluarga. Itu juga merupakan salah satu bukti pertolongan Tuhan bagi kita, dan kita juga harus
bersyukur akan hal itu. Adik-adik coba lihat, adik-adik punya teman-teman, punya papa mama, punya keluarga, punya guru di sekolah, punya lause di sekolah minggu, diberikan kesehatan, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk beribadah selama 1 tahun di 2020. Semuanya itu adalah pertolongan Tuhan dan kita harus bersyukur kepada Tuhan karena segala yang baik Tuhan sudah berikan kepada kita. Ketika kita bersyukur, maka kita juga akan selalu berserah kepada Tuhan dalam segala keadaan, saat sedih, saat khawatir, saat gelisah, saat takut, saat bimbang, saat ragu, atau saat senang pun kita juga harus bersyukur dan harus berserah kepada Tuhan. Itulah tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan lebih bersyukurnya lagi karena kita punya Yesus, Sang Juru Selamat kehidupan kita. Inilah sukacita kita karena kita mau dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Ayat hafalan hari ini dari Keluaran 14 ayat 13a untuk semua kelas. Keluaran 14 ayat 13a. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Semangat ya adik-adik untuk menghafalkan ayat hafalan ini. Aktivitasnya hari ini, Lause Putra meminta adik-adik bersama dengan papa mama untuk mengerjakannya. Sederhana sekali, yaitu papa mama bersama dengan adik-adik menyanyikan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Tetap semangat ya adik-adik menjadi anak-anak yang selalu mau bersyukur kepada Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar dari firman Tuhan untuk menjadi anak-anak yang selalu mau bersyukur kepada Tuhan. Berkati kami juga menjadi anak-anak yang cinta, setia, dan patuh kepada Tuhan, juga menjadi anak-anak yang membanggakan kedua orang tua. Terima kasih ya Bapa di surga, biarlah firman-Mu ini selalu kami ingat dalam hidup kami, dan kami pun siap untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 1, 2, 3, go. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Alih-alih
kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tinggal tahun yang lama penuh kenangan. Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam. Semoga persaudaraan kita dikuatkan, satu hati, satu iman untuk selamanya. Kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Selamat tinggal tahun yang lama penuh kenangan. Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam. Semoga persaudaraan kita dikuatkan, satu hati, satu iman untuk selamanya. Wow, puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat indah ya adik-adik hari ini. Bahkan tadi juga kita sudah mendengarkan kesaksian pujian dari keluarganya Keana dan juga Iris. Yuk adik-adik kita mengucapkan terima kasih ya untuk semua Lause dan juga teman-teman keluarga yang sudah melayani hari ini. 1, 2, 3. Terima kasih Lause, terima kasih teman. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, Lause Putra berpesan karena ini adalah minggu terakhir di bulan Desember, tetap semangat, tetap setia, jaga kesehatan tentunya, supaya kita semua tetap bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Papa dan Mama juga tetap semangat ya, Opo Kungkung dan semua keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Adik-adik, sekarang kita mau mendoakan untuk teman-teman dan Lause yang berulang tahun. Siapakah mereka? Ini dia. Selamat ulang tahun ya buat semuanya. Kita mau bernyanyi selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi Tuhan Yesus memberkati.
Saat ini, Lause akan membacakan ayat firman Tuhan untuk adik-adik dan Lause yang berulang tahun. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini di bulan Desember kami juga mengingat dan berdoa untuk teman-teman kami, untuk adik-adik sekolah minggu, Lause-Lause yang berulang tahun di bulan ini. Kami bersyukur karena sampai hari ini Tuhan terus memberkati mereka. Kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu, Tuhan berkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, sukacita yang dari Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang memuliakan Tuhan, anak-anak yang mencintai Tuhan, anak-anak yang patuh kepada kedua orang tua mereka. Berkati juga papa dan mama mereka ya Tuhan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dan dalam segala pergumulan mereka saat ini. Kami sungguh bersyukur karena anak-anak sekolah minggu Tuhan terus pelihara dengan kebaikan yang dari Tuhan. Kami berdoa untuk Lause-Lause yang dengan setia melayani Tuhan melalui sekolah minggu. Tuhan terus berikan mereka kemampuan, hikmat, bahkan semangat untuk melayani Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan, dalam keluarga, ataupun dalam segala hal yang mungkin mereka doakan saat ini. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami bersyukur karena kami telah berdoa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah. Amin. Untuk mengakhiri ibadah tutup tahun hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian pujian dari Lause-Lause. Ini dia. Adik-adik, papa, mama, dan seluruh keluarga, kita tundukkan kepala, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus penyelamat hidup kita, dan pimpinan Roh Kudus menyertai kehidupan kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Adik-adik, ibadah kita saat ini telah selesai. Sampai jumpa di minggu depan dan di tahun yang baru. Dan Tuhan Yesus memberkati.